Salam rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokartun yang kali ini telah memasuki episode ke-98 dengan judul Kemuliaan Kesedihan. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan bahwa dalam peresmian Masjid Kudus milik Sunan Kudus, di mana Mas Karepet sebagai wakil Sultan Keraton Demak Bintoro tidak bisa hadir dalam peresmian tersebut dan mewakilkan Waliul Amri Sunan Kalijaga untuk mewakilinya. Hal ini disebabkan karena Mas Karepet sendiri berbarengan dengan meresmikan pesanggeran yang dibangunnya di tanah milik leluhurnya Ki Ageng Pengging yang terletak di timur Gunung Merapi atau sebelah barat Keraton Pacang. Dan kita kembali ke Panti Kudus di saat bulan Ramadan telah memasuki sepertiga perjalanan atau di hari yang ke-20. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Santri-santri berbaju putih panjang duduk melingkar di tengah ruangan. Leh-leh kertas tebal dari kulit kayu bertuliskan huruf Al-Quran dibentangkan di atas pangkuan. Sementara di tengah lingkaran Amir Hasan dengan sabar menjabarkan kandungan ayat yang baru mereka bacakan. Sebuah surat dalam Al-Quran yang menuturkan tentang keistimewaan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wa ma adraka Mailatul Qadri, ucapnya sambil melihat satu persatu wajah cerah anak-anak laki-laki yang duduk melingkar di sebelah kiri. Dan puluhan santri Panti Kudus itu pun menjawab bersama-sama, Lailatul Qadri khairun min alfi sabrin. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Amir Hasan mengulang ucapannya dengan menolehkan pandang ke sebelah kanan tempat duduk para santri perempuan. Santri-santri putri Panti Kudus pun serentak mengucapkan Tanazzalul malaikatu warahu fiha fi izni rabbihim min kulli amrin. Salamun ya hatta matahil fa'ji. Lanjut Amir Hasan kemudian. Dan anak laki-laki Sunan Kudus itu pun tersenyum bangga melihat semangat para santrinya yang selama 20 hari pertama Ramadan telah melakukan banyak kegiatan pembelajaran.
sejak sahur hingga berbuka, bahkan dilanjutkan tengah malam selepas salat tarawih bersama. Seolah tanpa henti mereka berlomba-lomba mengkaji Al-Quran dalam mengisi hari-hari selama bulan suci. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Demikian tausiah Sunan Kudus ketika memberikan kajian pada hari pertama Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Syahrul Ramadana lazi unzila fihi Qur'anun hudalin nasi wa hayinatim minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka demi menaati petuah itulah para santri kemudian benar-benar giat mengakrabi Al-Quran sejak pagi selepas subuh dini hari hingga saat terbitnya matahari. Mereka sudah bersiap di serambi untuk bertadarus. Kitab suci telah membagi sendiri dalam beberapa kelompok menurut tingkat usia dan kelancaran bacaan, yang kemudian tiap santri saling membaca bergantian. Yang satu membacakan dan yang lainnya menyimak, memperhatikan pengucapan lafaz, makhraj dan juga tajwid. Karena pada bulan Ramadan itulah Allah pertama kali menurunkan Al-Quran. Artinya bahwa setiap muslim harus lebih mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, baik dengan cara membaca, memahami maupun mengamalkannya. Karena sesungguhnya umat dan amat naib ketika seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik atau bisa membaca tapi tidak rajin membacanya. Bagaimana akan menjadi muslim yang baik kalau tak bisa mengamalkan Al-Quran? Padahal di sanalah pedoman hidup kita, petunjuk dan pembeda antara kebaikan dan keburukan, antara kebenaran dan kejahatan. Dalam setiap pembacaan mereka bisa menghabiskan 1 hingga 2 juz Al-Quran, yang itu akan berlanjut pada waktu siang sambil menantikan saat zuhur menjelang. Maka sampai hitungan sepekan Ramadan mereka pun sudah 1 kali mengkhatamkannya, dan itu diulang lagi pada pekan-pekan berikutnya hingga selama sebulan penuh mereka akan mendapatkan 4 kali pengkhataman. Sementara pada sore harinya saat jeda antara waktu asar dan maghrib mereka mengikuti kajian umum Amir Hasan. Al-Quran menggunakan kalimat ma'adroka yang artinya adalah tahukah engkau, atau apa yang menjadikan engkau tahu atau engkau tahu. Kalimat itu untuk menggambarkan kehebatan dan keagungan sesuatu. Al-Quran menggunakan ungkapan tersebut dalam 13 ayat yang pada umumnya hal yang dibicarakan berkaitan dengan hari kiamat seperti surga dan neraka. Ada sekali ungkapan itu digunakan untuk berbicara masalah bintang yang cahayanya menembus kegelapan, ma'adroka matari, dan sekali juga menyangkut jalan mendaki yang mengantarkan pengikutnya pada pencapaian kebahagiaan abadi, ma'adroka mal aqobah. Sambil menunggu waktu berbuka, para santri mendengarkan pengajian dari pemimpin pesantren yang baru tersebut, yang sejak diresmikannya Masjid Al-Manar Sunan Kudus sekali
sekaligus mengamanahkan kepemimpinan kepada putranya Amir Hasan. Semua yang disebut itu adalah persoalan yang besar dan hebat yang tidak mudah diketahui hakikatnya, sehingga disimpulkan bahwa penggunaan ungkapan ma'adroka berkaitan dengan Lailatul Qadar. Hal itu juga menunjukkan kehebatan malam itu serta hakikatnya yang tak mudah diungkap kecuali dengan bantuan ilahi. Kemudian yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan adalah karena nilai pahalanya yang lebih besar dibandingkan beribadah pada 1000 bulan yang lain. Jadi sekali lagi harus dipahami di sini bahwa kelebihan itu adalah pada nilai pahalanya, bukan kewajiban ibadahnya. Jadi amat keliru kalau ada di antara kalian yang hanya ingin beribadah pada malam 10 terakhir bulan Ramadan dan tidak lagi melaksanakan pada hari-hari lainnya, dengan dalih bahwa pelaksanaan ketika itu sudah seimbang dengan pelaksanaan 1000 bulan lamanya. Setiap sore selama 20 hari penuh, Amir Hasan selalu memberikan kajiannya, dan sampai sore itu pelajaran yang disampaikan sudah pada soal keistimewaan 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang di dalamnya terkandung misteri agung tentang datangnya bulan atau malam Lailatul Qadar. Maka untuk menyambutnya, mulai malam ini kita akan melakukan iktifar. Mulai malam selikuran, seluruh santri putra diwajibkan berdiam di masjid dengan niat untuk makin mendekatkan diri kepada Allah, dan kegiatan yang selama ini telah dilakukan bisa makin ditingkatkan, yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran yang dilanjutkan dengan hafalan. Karena inilah hari-hari yang sangat istimewa, 10 hari terakhir bulan Ramadan, hari-hari yang di dalamnya terkandung malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril untuk mengatur semua urusan, dan untuk kepentingan itulah penangsang sengaja datang, Adipati Jipang yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan itu, datang ke Kudus untuk mengikuti iktikaf yang diadakan di Panti Kudus. Penangsang ingin menjadi santri Kudus lagi, Kanjeng Eyang, ucapnya Haryo Penangsang kepada Sunan Kudus ketika menerima kehadirannya. Agar ramalan kali ini bisa mendapatkan keberkahan dan agar Ramadan bisa mendatangkan ketenangan, Kanjeng Eyang, selesainya segala permasalahan yang selama 3 tahun belakangan selalu memiliki batin penangsang. Dan Sunan Kudus pun hanya tersenyum melihat kesungguhan muridnya. Bukankah 10 hari lagi kamu akan melangsungkan walimah? Kamu akan mendapatkan perempuan yang sekian lama diidamkan, Penangsang. Apakah hal itu tak memberikan secerah pun ketenangan, keberkahan atau kedamaian dalam hatimu, Haryo Penangsang? Demikian tanya sang guru Sunan Kudus kepada Haryo Penangsang. Penangsang pun mengulaskan senyumnya. Sejenak calon pengantin laki-laki itu pun terkenang pada wajah calon pengantin perempuan
yang sekian lama membayang dalam mimpinya. Wajah perempuan bermata lembut bernama Sri Retno Puspitosari yang sebentar lagi akan menjadi istrinya, yang menurutnya rencana ijab kabulnya akan diselenggarakan pada tanggal 1 Syawal. Justru karena itulah penangsang hendak mempersiapkan perasaan seluruh permasalahan yang menghalang segala fitnahan, dakwaan dan tujuan akan penangsang lupakan ya. Termasuk persoalan pemerintahan Jepang pun sudah penangsang pasrahkan kepada Romo Matau, juga Kang Mas Buwono dan Kang Mas Maruto. Penangsang benar-benar akan melakukan iktikaf dengan segala kesungguhan dan semoga bisa mendapatkan keberkahan dari malam kemuliaan Kanjeng Yang Sunan Kudus. Demikian penegasan dari penangsang. Maka penangsang pun kemudian bermukim di Pantai Kudus selama lebih dari sepekan. Dia bergabung bersama Sunan Kudus dan Amir Hasan berdiam di Masjid Al-Manar untuk melakukan iktikaf Ramadan. Bahkan kemudian turut bergabung pula Haryo Panuntas yang sengaja datang dari Jepara setelah ziarah dari makam leluhurnya. Anak Pangeran Sekar dari Putri Jepara itu pun lalu ikut berdiam di masjid bersama kakak sulungnya. Bersama-sama hidup di Masjid Al-Manar untuk menggapai malam Lailatul Qadar yang penuh kemuliaan. Dan ketika tengah malam tiba dalam suatu perbincangan antara mereka, penangsang tiba-tiba mengutarakan perasaannya. Ketika iktikaf begini ada ketenangan dan kedamaian yang penangsang rasakan. Namun iktikaf kali ini tiba-tiba ada kesedihan yang mendadak datang. Kesedihan kenapa, Kang Mas? Tanya Haryo Panuntas kepada kakaknya. Sejak kecil kami selalu iktikaf bersama Kang Mas dan Dimas Panuntun. Selalu tidur di masjid ini berdampingan. Sholat malam pun sengaja berdiri bersebelahan membaca Al-Quran. Kami juga bersamaan dalam satu lingkaran. Bahkan sahur dan buka kami berhadap-hadapan. Namun baru sekarang pada iktikaf kali ini Kang Mas merasa sangat kehilangan. Iktikaf kali ini seperti ada yang hilang, seolah ada yang kurang. Panuntas menatap wajah kakak sulungnya dan putra bungsu Pangeran Sekar itu pun seolah bisa merasakan kesedihan yang tengah dirasakan saudaranya, karena sesungguhnya dia pun merasakan hal yang sama. Ia pun sebenarnya sangat sedih dengan menghilangnya Haryo Panuntun. Sebagai sesama anak Pangeran Sekar Sedoing Lepen, Panuntas merasakan banyak kesamaan sifat dengan Haryo Panuntun daripada dengan dua saudara lainnya. Meski sejak kecil mereka telah terpisah jarak. Haryo Panuntas berada di Cirebon dan Haryo Panuntun di Kudus. Saat pertemuan 3 tahun silam, keduanya merasa seolah telah sangat akrab. Mereka menjadi sangat dekat, benar-benar seperti saudara kandung yang dalam seluruh permasalahan selalu saling terbuka. Maka pertemuan terakhir dengan saudara satu ayah itu pun selalu dikenangnya. Ketika suatu pagi ia menjenguk Haryo Panuntun yang sedang sakit di rumahnya di Petubuhan Aloram, karena setelah perjumpaan di kamar itu Panuntas tak bisa bertemu lagi.
Aryo Panuntun yang dikabarkan tenggelam di kali Gelis benar-benar hilang sebagai ditelan bumi. Kang Mas bentar lagi akan melangsungkan walimah, dan itu pun kesedihan berikutnya yang harus Kang Mas rasakan, karena Dimas Haryo Panuntun tak akan bisa menyaksikan kebahagiaan Kang Mas, dan menjadi berkurang kebahagiaan Kang Mas karena tanpa kehadiran Dimas Haryo Panuntun seolah ada yang hilang, ada yang kurang. Haryo Penantas menghela napas mendengar penuturan panjang kakak sulungnya Haryo Penangsang, dan sampai larut malam kedua saudara yang sifatnya sangat berbeda itu pun saling bercerita, saling bertukar perasaan dan pemikiran yang ternyata bisa disatukan. Hingga kemudian ada sedikit kelegaan yang dirasakan Haryo Penangsang ketika ia harus kehilangan Haryo Panuntun, tetapi sekarang mendapatkan Haryo Pantas. Sedangkan Haryo Pantas menangkap pesan yang berbeda pada diri kakaknya, sifat yang sangat bertolak belakang dengan yang selama ini dikenalnya, bahwa ternyata Adipati Jipang yang di luar terkesan gagah dan tegar, malam itu menjadi sangat hanyut dalam kesedihan, larut dalam luluh perasaan, bukan sebagai penangsang sang Adipati Jipang, melainkan menjadi seorang manusia biasa yang bisa merasakan kesedihan juga. Keduanya makin larut dalam perbincangan, seolah hanyut dalam indahnya persaudaraan. Dua anak Pangeran Sekar Sekling Lepen yang berbeda ibu, tetapi satu pemahaman tengah saling memberikan dukungan. Kita doakan saja semoga Kang Mas Panuntun tidak seperti yang selama ini kita duga. Semoga masih sehat seperti sedia kala. Karena kalau benar tenggelam mestinya telah ditemukan jenazahnya. Maka malam ini kita berdoa semoga Kang Mas Haryo Panuntun diberikan kesehatan meski entah di mana keberadaannya. Dan kalau benar sudah meninggal, semoga diterima seluruh amal ibadahnya dan arwahnya bisa mendapatkan kemuliaan di sisinya. Penangsang mendadak menangis mendengar ucapan sang adik Haryo Panuntas. Kesedihan yang tiba-tiba makin menggetarkan batinnya, kesedihan yang juga turut menjalar kepada Panuntas hingga ia pun menitikkan air mata dan jatuh perlahan ke pipi. Keduanya kemudian saling berlangkuran dalam gelap malam di sudut masjid. Dua lelaki dewasa itu mendadak seperti anak kecil lagi. Sementara malam terus beranjak pagi, dari arah serambi santri-santri yang belum tidur masih melanjutkan bacaannya. Bacaan yang sudah dihafalkan sejak sore hari tentang datangnya malam kemuliaan pada 10 hari terakhir bulan suci. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Robbinya yang mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, saudara, sampai berjumpa kembali dalam lanjutan kisah Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam rayu, salam budaya, sampai jumpa.